Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak mufasir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai hukum dan urgensi ilmu dakwah. Namun sebelum kita lanjut ke bahasan utama, mari dukung channel Jejak Mufasir dengan cara klik subscribe, like serta nyalakan notifikasinya. Ada dua poin bahasan penting pada video kita kali ini. Yang pertama adalah mengenai hukum dalam ilmu dakwah. Dan yang kedua adalah urgensi ilmu dakwah. Langsung saja kita mulai bahasan yang pertama, mengenai hukum dalam ilmu dakwah. Namun sebelumnya kita akan sedikit mengulas hukum daripada berdakwah. Berdasarkan ayat Al-Quran, mayoritas ulama sepakat bahwa hukum dakwah itu secara umum adalah wajib. Hal demikian didasari oleh firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk." Ulama ahli tafsir menerapkan kaidah tafsir yang berbunyi al-aslu fil amri lil wujubi yang artinya asal dari perintah itu adalah wajib. Pada ayat tersebut terdapat perintah yang berbunyi serulah. Dari situlah dapat diketahui bahwa hukum dakwah bisa juga dikatakan wajib. Sedangkan yang menjadi perdebatan adalah, apakah kewajiban itu dibebankan kepada individu muslim atau hanya dibebankan kepada kelompok orang saja dari secara keseluruhan. Perbedaan pendapat mengenai hukum berdakwah disebabkan perbedaan cara pemahaman mereka terhadap dalil-dalil nakli di samping kenyataan kondisi setiap muslim yang berbeda pengetahuan dan kemampuan. Adapun ayat yang menjadi pokok pangkal pendapat itu adalah surat Al-Imran ayat 104. "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung." Ayat ini mengisyaratkan bahwa hukum dakwah adalah fardu kifayah, dikarenakan ulama ahli tafsir berbeda pendapat dalam memaknai lafaz berbunyi minkum yang berarti di antara kalian. Sehingga tidak semua orang wajib melakukan dakwah, hanya orang-orang yang memiliki kredibilitas serta ilmulah yang diharuskan untuk berdakwah. Selain Al-Quran, di dalam hadits juga terdapat perintah atau suruhan untuk melakukan dakwah. Hukum dakwah ini nampaknya juga akan berbeda pada setiap orang yang tergantung situasi dan kondisi yang dialami orang tersebut dalam pandangan hukum. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mencegah dengan tangan, kekerasan atau kekuasaan, jika ia tidak sanggup dengan demikian, sebab tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan, maka dengan lidahnya, dan jika tidak mampu, dengan lidahnya, yang demikian itu adalah selemah lemah iman." Hadits riwayat Muslim. Dengan demikian berdasarkan hadits tersebut ada dua macam hukum ilmu dakwah yaitu hukum secara umum dan secara khusus. Hukum secara umum adalah mempelajari ilmu dakwah ditetapkan sebagai kewajiban yang hukumnya fardu kifayah. Sedangkan hukum secara khusus adalah ketetapan hukum yang dijatuhkan kepada seseorang yang keluar dari hukum fardu kifayah, disebabkan oleh tingkatan kemampuan dan ketidakmampuan seseorang. Setelah kita mengetahui hukum dakwah serta hukum mempelajari ilmu dakwah, kita akan membahas mengenai urgensi ilmu dakwah. Dakwah merupakan suatu rangkaian kegiatan atau proses, dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan ini dimaksudkan untuk memberi arah atau pedoman bagi gerak langkah kegiatan dakwah. Apalagi ditinjau dari segi pendekatan sistem, tujuan dakwah merupakan salah satu unsur dakwah, di mana antara unsur dakwah yang satu dengan yang lain saling membantu, saling mempengaruhi, dan saling berhubungan. Dengan demikian tujuan dakwah sebagai bagian dari seluruh aktivitas dakwah sama pentingnya dengan unsur-unsur lain, seperti subjek dan objek dakwah, metode dan sebagainya. Bahkan lebih dari itu tujuan dakwah sangat menentukan dan berpengaruh terhadap penggunaan metode dan media dakwah, sasaran dakwah sekaligus strategi dakwah juga berpengaruh tujuan dakwah. Hal ini disebabkan karena tujuan merupakan arah gerak yang hendak dituju seluruh aktivitas dakwah. Dengan demikian, jelas bahwa ilmu dakwah menjadi sangat urgen atau sangat penting untuk dipelajari sebelum kita terjun ke medan dakwah. Demikian materi kita pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Kami ingatkan kembali untuk selalu dukung channel Jejak Mufasir dengan cara klik subscribe, like serta nyalakan notifikasinya. Akhir kata,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.